wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya selaku kepala sekolah di sini akan melaksanakan observasi sekolah untuk mengisi kinerja saya yang berada di aplikasi PMM untuk dinilai kepada tim penilai atasan saya, yaitu Kepala Dinas Kecamatan Kabupaten Batubara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang cukup sederhana ini. Dan tak lupa juga salawat beriring salam marilah kita bacakan untuk Nabi junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat atas beliau kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan seluruh staf yang berada di UPT SD Negeri 20 Peruku ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi observasi saya pada hari ini adalah menguraikan visi dan misi sekolah UPT SD Negeri 20 Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja pemaparan saya tentang visi dan misi sekolah UPT SD Negeri 20 Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir. Nah, baiklah, sebelum saya memaparkan rancangan visi yang telah saya rancang, terlebih dahulu di sini perlu kita pahami dulu apa sih visi, apa sih misi. Nah, berdasarkan pemahaman yang telah saya pahami, visi itu adalah cita-cita atau gambaran ideal yang ingin dicapai sekolah di masa depan. Sementara misi adalah langkah-langkah strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pasti selalu dengar visi dan misi gitu. Tapi masih ada juga sebagian guru-guru atau orang-orang di luar sana yang belum bisa membedakan antara visi dan misi. Kadang mereka selalu terbalik mengatakan misi dulu atau visi dulu. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan di sini, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa nggak membedakan antara visi dan misi? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa jelaskan secara spesifik ataupun dengan kata-kata sendiri apa sih visi itu gitu? Siapa ada? Bapak Ibu pernah ya? Bisa. Visi itu sebenarnya apa sih? Bisa ya Pak Nadiem? Tolong dulu jelaskan. Silakan Pak. Visi itu Pak adalah cita-cita sekolah ini. Bagaimana cita-cita sekolah ini bisa terwujud, itulah nanti berkaitan dengan misi. Misi itu ada langkah-langkah tertentu untuk mewujudkan supaya visi itu terlaksana. Jadi kalau secara tidak langsung, visi itu adalah macam-macam sebuah definisi, tapi misi adalah konkretnya. Ya, cara macam-macam supaya meningkatkan sekolah, kualitas sekolah. Oh, seperti itu ya? Kalau saya Pak gini, menurut pandangan saya Pak, kalau menurut saya Pak, visi itu seperti program yang direncanakan. Sedangkan misi adalah langkah metode kita untuk mewujudkan daripada program itu. Iya, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih buat Pak Haji dan juga terima kasih buat Ibu Sarma yang telah berani memberikan komentarnya atas maksud daripada visi dan misi. Nah, kalau saya pahami tadi, Pak Najib dengan Bu Sarma memaparkan visi dan misi menurut pemahaman mereka itu hampir sama. Tetapi kalau saya pahami, Pak Najib mengatakan misi itu adalah sebuah langkah konkret untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, visi yang dimaksud oleh Bapak Najib tadi adalah sebuah cita-cita, sementara visi menurut Ibu Sarma adalah sebuah program, maka bisa kita simpulkan visi adalah sebuah program atau suatu cita-cita sekolah yang ingin kita capai. Jadi saya sepaham dengan Ibu Sarma dan Ibu dan Bapak Najib. Sementara
misi tadi adalah langkah konkret untuk mencapai visi tersebut atau cita-cita atau program tersebut. Ya, saya sepaham dengan Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan bisa kita berikan hapus buat Bapak tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan yang baru kita paparkan tadi, di sini berarti dapat saya simpulkan Bapak Ibu sekalian di sini sudah mengerti visi dan misi sebuah lembaga itu. Sudah ya? Oke. Untuk selanjutnya, nah, pentingnya visi dan misi. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui apa itu visi dan apa itu misi. Jadi kalau saya boleh bertanya, pentingkah visi dan misi itu di sekolah? Sangat penting ya. Nah, kalau memang itu sangat penting menurut Bapak Ibu sekalian, sejauh mana ya pentingnya sebuah visi dalam sekolah itu? Penting visi dan misi sebuah sekolah. Penting Pak. Sejauh mana visi itu pentingnya untuk sebuah lembaga, baik itu lembaga swasta ataupun lembaga formal. Sejauh mana kepentingan visi dan misi tersebut? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang sejauh mana pentingnya visi dan misi di sekolah kita ini? Ya, Bu, apa bisa ya? Kalau menurut saya Pak, sangat penting visi dan misi itu dilaksanakan Pak. Ya. Karena dengan visi dan misi, jadi sekolah kita itu bisa berkembang lagi Pak. Ya. Dan semakin maju sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Pak. Dan cukup Bu? Cukup Pak. Oke, terima kasih Ibu Lisna. Tadi Ibu Lisna mengatakan visi dan misi di sebuah instansi atau lembaga atau pendidikan itu sangat penting. Karena kenapa? Karena visi itulah yang nanti menentukan maju mundurnya sebuah sekolah. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau kita nggak punya visi, misi, maka kita nggak akan tahu mau jadi apa sekolah itu. Ya, itu bagus. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana? Ada pendapat lain atau setuju dengan pendapat Ibu Lisnawati tadi? Setuju ya? Begitu ya? Berarti visi dan misi itu adalah alat ukur sebuah lembaga gitu ya. Nah, memang benar. Visi dan misi itu sebenarnya sangat penting. Semua lembaga, jangankan untuk sebuah lembaga, diri kita sendiri aja harus punya visi ya, cita-cita. Kalau kita tidak punya cita-cita, seolah-olah kita ibarat macam apa ya? Mengambang macam nggak hidup tapi nggak bernyawa nih, nggak tahu kita arah tujuan kita, kan ya? Nah, jadi apalagi sebuah lembaga yang produk itu mencetak sebuah generasi, kita harus tahu. Nah, sejauh mana penting visi dan misi itu? Nah, di sini ada saya jelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan visi dan misi itu sangat penting. Yang pertama, visi dan misi itu bisa mengarahkan. Mengarahkan apa? Kata dia, visi dan misi sekolah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Jadi visi itu bisa mengarahkan warga sekolah ini untuk mencapai sebuah arah atau tujuan secara bersama-sama. Kalau kita sudah sepakat, kita pergi misalnya ke arah timur untuk mencapai sebuah cita-cita, maka semua itu harus mengarah ke timur. Jadi makanya dengan adanya visi, maka kita akan menemukan arah sekolah kita. Selain menentukan arah, misi juga atau visi dan misi juga bisa mendorong perbaikan berkelanjutan. Mendorong perbaikan berkelanjutan maksudnya di sini, visi itu nanti akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah ini. Jadi selain sebagai pendorong penyemangat, visi dan misi itu juga alat untuk mengevaluasi. Nah, Bapak Ibu sudah 1 tahun kita mengajar di sini. Apa Bapak Ibu sudah pernah mengevaluasi apa produk yang sudah kita hasilkan selama 1 tahun? Bagaimana kemajuan akademik sekolah kita? Bagaimana kemajuan fasilitas sekolah kita? Apakah sudah sesuai dengan visi? Terus selanjutnya di sini ada komponen-komponen visi dan misi. Nah, selain kita tadi sudah menyusun visi dan misi, kita harus lihat juga komponen yang harus kita inginkan. Dalam visi itu kita mau mencetak generasi ini, apa yang mau kita tanamkan komponen di dalam diri anak tersebut. Nah, di sini kata dia komponen-komponen visi misi sekolah.
Pertama, tujuannya strategis. Tujuan visi misi harus menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang, seperti kualitas pendidikannya, prestasi siswanya, fasilitasnya, dan kompetensi SDM-nya. Jadi kalau kita mau merancang, merumuskan visi sekolah itu, harus kita perhatikan. Ini sekarang yang mau kita olah ini siapa? Muridnya aja, kan ya? Gurunya ikut, sekolahnya, fasilitasnya, kan ya? Jadi di situ tadi dikatakan salah satu komponen dalam menyusun visi sekolah adalah melihat tujuan yang strategis. Nah, yang kedua keunikan. Kalau bisa, visi misi sekolah sebagai mengandung ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah ini dari lembaga lainnya, seperti program-program unggulan atau gagasan kurikulum. Nah, di dalam menyusun komponen itu kita harus buat juga ciri khas. Nah, sekolah kita ini apa ya ciri khasnya beda dari sekolah sama? Apa yang mau kita unggulkan di sini? Kan ya? Kira-kira Bapak Ibu ada nggak punya ide yang bisa kita masukkan ke dalam pembuatan visi nanti yang itu tadi ada sebuah ide unggulan dari sekolah kita gitu. Bisa ada yang mau tanya apa? Pak Yohan silakan. Ini kalau beda ilmu Pak, ini masalah keunikan Pak. Iya. Nah, kalau keunikan, kalau kita buat di waktu upacara, di situ tertib upacara ada lagu wajib nasional. Selain daripada lagu Indonesia Raya, di situ diterapkan, ditulis ada lagu wajib nasional. Kalau kita buat Pak, kita buat lagu-lagu yang lain bagaimana Pak? Lagu daerah. Dan selanjutnya kita buat tarian-tarian Melayu seluruhnya, biar ada beda daripada sekolah-sekolah lain. Nah, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Joni. Dia tadi sudah menawarkan bahwasanya untuk komponen yang membuat sekolah ini unik tadi, dia mengatakan bahwasanya kalau dalam upacara tadi ada lagu nasional. Bagaimana kalau lagu nasional itu kita ganti dengan lagu daerah? Kan ya, itu kan mencerminkan ciri khas daerah. Bagus, saya sangat setuju. Belum ada sekolah yang menyanyikan lagu khas daerahnya pada saat upacara hari Senin. Boleh kita buat. Nah, dan kalau bisa nanti kita akan tampilkan lagunya dan tariannya. Sehingga dari situ anak-anak bisa mengenal budaya-budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagus, tepuk tangan dulu buat Pak Joni. Bagus. Insya Allah nanti kalau memang kita setuju, kita akan masukkan itu menjadi sebuah menjadi background sekolah kita ataupun menjadi brand sekolah kita. Ya, bagus itu Pak Joni. Saya setuju. Iya, nanti kita buat, tapi itu atas kesepakatan kita semua. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang selanjutnya di sini visi misi sekolah UPT SD Negeri 20 Peruko, visi dan misinya. Bisa dilihat ya Ibu ya. Nah, tadi dari slide pertama sampai dengan slide keempat tadi, di situ adalah penjelasan dan pemahaman tentang visi dan misi, lalu komponen apa saja, terus struktur apa saja yang harus dimasukkan ke dalam visi dan misi tadi penjelasannya. Nah, penjelasan dari awal sudah selesai penjelasannya. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah memahami apa itu visi dan misi dan sudah memahami bagaimana cara merancang atau meramu sebuah visi itu. Nah, Bapak Ibu di sini saya ada merancang satu visi untuk sekolah pada tahun 2024-2025 ini. Nah, ini nanti boleh kita diskusikan. Jika memang perlu ditambah, kita akan tambahkan. Tetapi ini adalah ramuan atau rancangan saya selaku kepala sekolah UPT 20 Peruko ini. Saya sudah membuat satu visi untuk sekolah ini yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2024-2025. Apa visi yang saya inginkan untuk sekolah ini? Sedikit simple saja Bapak Ibu. Saya ingin terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Kalau kita lihat kayaknya Bapak Ibu bisa ya, masih ingat ya visi kita tahun semalam, visi sekolah kita tahun semalam itu ya, maju bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maju bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini, saya rancang
Saya punya cita-cita untuk sekolah ini adalah saya akan wujudkan generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Berprestasi artinya mampu bersaing di lingkungan pendidikan luarnya. Bukan sekedar mereka berprestasi cerdas pintar, tetapi mereka harus memiliki karakter yang baik, attitude yang baik, sopan dan beretika. Itu yang saya inginkan. Jadi tamatan dari sini anaknya walaupun tidak pintar-pintar, tidak cerdas-cerdas, tapi mereka beradab. Itu yang saya inginkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu kita tambah untuk visi yang saya buat ini? Boleh? Jangan tak lepas saya. Hah? Lepas itu Pak. Iya. Iya Pak. 2 jempol tuh Pak. Karena di sini kan dia umum berprestasi dalam segala hal dan berakhlak mulia. Kira-kira ada nggak? Pak Najib atau Bu Saibah? Ada yang mau ditambahkan? Pak Najib? Mau ngomong aja Pak. Iya nggak apa-apa. Tambahkan sedikit-sedikit pun ataupun banyak nggak apa-apa. Cita-cita kita tadi mau kita apakan di sekolah ini? Terutama untuk siswa ini. Kalau saya begini Pak, mengenai visi dan misi ataupun cita-cita sekolah, saya punya cita-cita sekolah ini, mempunyai keinginan anak didik itu supaya baca, tulis dan berakhlak. Jadi kalau dia bisa baca, tulis, hitung, berakhlak, artinya landasan kita ada nggak? Karena tadi di session yang berikutnya kan punya landasan. Kalau kita membuat visi, tapi landasannya itu nggak kena, contoh landasan ini landasan kan. Visi harus memberikan landasan yang kokoh. Kalau seandainya tidak sejalan, tentu visi dan misi ini ataupun cita-citanya nggak tercapai. Jadi kalau menurut Bapak, kalau visi kita tadi terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia, itu landasnya kena atau udah berkolaborasi deh? Atau gimana celahnya deh? Agar anak tadi bisa menjadi Agar anak terwujud generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Cocok nggak landasan yang Bapak apa namanya? yang pokok tadi. Iya. Karena macam mana pun kalau landasnya nggak cocok, itu nggak kena Pak. Empat nggak punya jalan. Kita pergi suatu tempat tapi nggak punya alamat. Iya. Oke, itu aja Pak. Itu aja Pak. Terima kasih buat Pak Najib yang memberikan masukannya tadi. Dia tadi katanya kalau kita mau membuat visi harus memiliki landasan yang kuat, yang kokoh, agar visi tadi bisa berlanjut untuk selanjutnya berkepanjangan. Kita melanjutkan tugas, maka awal yang harus kita lakukan menyusun visi dan misi kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan visi dan misi kita tadi untuk tahun ajaran baru 2024-2025 tadi apa Bapak Ibu? Terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Sepakat kita seperti itu? Sepakat. Kita doakan mudah-mudahan 1 tahun kita bisa mencapai visi tersebut. Amin. Ya, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Semoga observasi saya pada hari ini, semoga kita bisa bekerja sama. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita bisa menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.